Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan Nar. Ikhwah, kita sudah bicarakan terkait dengan neraka, yaitu apakah ada yang pernah melihat neraka. Kita sudah bahas secara rinci bahwasanya ada orang-orang yang pernah melihat neraka, tentunya sebelum terjadinya hari kiamat. Di antaranya dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang sudah berada di alam barzakh. Mereka sudah melihat neraka, dan itu semua sebelum terjadinya hari kiamat. Kemudian ikhwah, pada pagi hari ini kita akan membahas yaitu bagaimana kekalnya neraka dan bagaimana pengaruh neraka tersebut terhadap dunia dan penduduknya sekarang ini. Sekali lagi ikhwah, seperti yang sudah kita sering ulang-ulang dan sering kita ingatkan bahwasanya ketika kita berbicara tentang masalah gaib, ilmu gaib, maka kita hanya bisa menampilkan hadis, menampilkan dalil baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan meskipun tidak masuk akal kita, maka kita wajib untuk tetap beriman dengan apa yang disampaikan dalam dalil tersebut. Dan kalau tidak masuk akal kita, tidak bisa dinalar oleh kita atau di luar nalar kita, maka sesungguhnya hal itu bukanlah suatu hal yang mustahil. Saya ulangi bahwasanya kalaupun kejadian-kejadian yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, jika ternyata tidak bisa dicerna oleh akal dan nalar kita, maka ketahuilah bahwa hal itu bukan berarti tidak masuk akal, bukan berarti mustahil, ya, bukan berarti hal itu mustahil. Hal itu pasti terjadi. Demikian ikhwah. Hanya karena kita belum mengalaminya, maka tak masuk akal kita. Tapi nanti ketika kita mengalami sendiri, barulah akan masuk akal kita. Ikhwah,
neraka yang sudah kita bahas sudah ada sekarang ini, sebagaimana surga itu sekarang sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga dengan nikmatnya dan neraka dengan azabnya itu sudah ada, dan ternyata neraka itu berpengaruh terhadap dunia dan penduduknya sekarang ini. Apa pengaruhnya? Kita lihat rawal Bukhari fi sahihihi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, maksudnya Sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ishtakatin nar ila rabbiha, bahwasanya neraka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhannya. Neraka bisa mengadu. Seperti yang sudah kita bahas, bahwasanya neraka itu punya mata, ya disebutkan bahkan matanya dua. Kemudian disebutkan juga bahwasanya neraka itu punya dua telinga yang bisa mendengar. Neraka itu juga punya lisan yang digunakannya untuk berbicara. Jadi kalau dalam hadis ini disebutkan ishtakatin nar ila rabbiha, bahwasanya neraka itu mengadu kepada Allah, suatu hal yang tidak berlebihan, ya. Memang begitu. Jadi antara hadis-hadis yang sudah kita pelajari dengan hadis ini tak bertentangan. Ya, kalau neraka itu punya lisan, ya tentunya dia bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun jika tidak ada hadis yang menyebutkan neraka itu punya lisan, tapi hadis ini menyebutkan neraka itu mengadu, maka kita yakini neraka itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Kita katakan Allahu a'lam bagaimana mengadunya. Alhamdulillah, ini merupakan penjelasan, dan penjelasan ini didukung oleh hadis-hadis yang sudah kita baca, seperti yang kita singgung tadi, bahwasanya neraka itu punya dua mata, punya dua telinga, punya dua mata yang bisa melihat, punya dua telinga yang bisa mendengar, punya lisan yang bisa digunakan untuk berbicara. Baik. Qala, berkata Abu Hurairah, ishtakatin nar ila rabbiha, bahwasanya neraka itu mengadu kepada Tuhannya, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalat, dan neraka itu pun berkata, Rabbi akala ba'di ba'dha, wahai Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya sebahagianku telah melalap sebahagian yang lain. Sebahagianku telah melalap sebagian lain. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, neraka itu panas yang bersangatan, yang bisa membakar apa saja, seperti yang telah kita sebutkan. Panasnya neraka itu, apinya neraka itu, ya, dibandingkan dengan apinya dunia itu 1:99. 1:99. Kata neraka, ya Allah, sebahagianku telah melalap sebagian yang lain. Neraka itu yang punya panas yang luar biasa. Ada juga neraka itu siksaannya dingin yang luar biasa. Jadi panas yang luar biasa dan dingin yang luar biasa. Demikian ikhwah. Jadi inilah yang saling melalap. Karena antara dingin dengan panas itu kan dua hal yang berlawanan. Oleh karena itu, ya karena neraka itu ada dua, yang panas dan yang dingin di satu tempat, maka sebahagianku melalap sebagian yang lain. Itulah pengaduan neraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bagaimana ikhwah? Fa'adzin lana binafasain. Izinkan kami untuk bernafas dua kali. Apa itu? Nafasun fis syita wa nafasun fis saif, yaitu sekali bernafas pada musim dingin dan bernafas di musim panas. Itu ikhwah.
Fahashaddu ma tajiduna fil harri wa ashaddu ma tajiduna fi zamharir. Maka kalian akan dapati bagaimana panasnya cuaca di musim panas dan panasnya dan dinginnya di musim dingin, seperti dinginnya zamharir. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini ikhwah azinallahu wa iyyakum, berarti panasnya neraka dan yang luar biasa panasnya dengan dinginnya neraka yang luar biasa dinginnya, pengaruhnya terhadap penduduk dunia sekarang adalah musim panas dan musim dingin. Musim panas dan musim dingin. Jadi ketika di satu tempat ada tempat-tempat tertentu ikhwah di musim panas itu luar biasa panasnya. Ya, di daerah Pakistan itu daerah Punjab, itu daerah yang cukup panas ikhwah, ada daerah yang cukup panas. Itu ada keledai itu sampai mati karena panasnya. Demikian ikhwah. Dan ada daerah itu yang dinginnya itu luar biasa. Makanya kita lihat ada yang dingin itu suatu daerah dinginnya bisa sampai di bawah di minus 20, luar biasa ikhwah. Ya. Kita lihat plus 20 saja kita sudah dingin ya. Apalagi di minus 20 ikhwah. Di bawah 0. 20 derajat di bawah 0 berarti 20. Bahkan ada yang lebih daripada itu di tempat-tempat tertentu di muka bumi. Itu ikhwah, seperti di kutub ya, di kutub yang merupakan tempat salju abadi di sana. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Panas yang kita rasakan, panas yang dirasakan penduduk dunia, ya panas, itu merupakan nafas dari neraka yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Jadi bernafasnya neraka dan itu pengaruhnya di dunia yaitu rasa panas yang kita rasakan. Demikian juga dinginnya neraka yang bersangatan itu diizinkan oleh Allah untuk bernafas. Dan cuaca yang sangat dingin yang dirasakan oleh sebahagian manusia, ya, karena sebagian lagi tidak ada musim dingin. Indonesia tidak ada musim dingin sampai salju gitu, sampai turun salju tidak ada. Tapi daerah-daerah yang memiliki 4 musim itu ada sampai turun salju. Memang ada juga yang 4 musim tak sampai turun salju. Seperti daerah Mekah, Madinah itu ada 4 musim, tapi dinginnya sih dingin tapi tidak sampai turun salju. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi dingin dan panas yang dirasakan oleh penduduk dunia di muka bumi ini itu merupakan nafasnya neraka. Yang Allah Subhanahu wa taala izinkan dia bernafas. Bernafaslah neraka ini pada musim panas, itu merupakan neraka yang panasnya, dan bernafaslah neraka pada musim dingin itu merupakan neraka yang dinginnya. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Ya, itulah yang kita maksud dalam judul ini, yaitu pengaruh neraka terhadap dunia dan penduduknya sampai mempengaruhi musim yang dilewati oleh umat manusia. Baik. Warawal Bukhari aidan, demikian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abridu bis salat fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Tunggulah cuaca dingin di saat kalian melaksanakan salat. Ini maksudnya salat zuhur. Karena cuaca yang sangat panas itu adalah lidahnya neraka jahanam. Lidahnya neraka jahanam. Ini yang kita katakan tadi, di saat neraka itu bernafas dengan nafas yang panas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kaum muslimin apabila cuaca sangat panas, ya cuaca sangat panas, maka boleh kita menunda pelaksanaan sholat zuhur, karena zuhur itu kan yang pada tengah mata, pas matahari sangat terik pada waktu tengah hari. Artinya kalau memang di tengah hari tersebut atau kalau memang setelah matahari tergelincir tersebut cuaca masih sangat panas, maka boleh kalian menunda
Tundalah waktu pelaksanaan sholat zuhur. Kita anggap sajalah seperti jadwal kita di Indonesia. Di Medan lah kita katakan. Sekarang zuhur itu sekitar 12, ya 12.24 begitu. Atau setengah satu lah kita katakan. Taib. Jika di setengah satu itu sudah masuk waktu zuhur, ya, di setengah satu sudah masuk waktu zuhur, maka itu sangat panas, ya, membuat kita sulit untuk sholat dengan dengan nyaman, maka boleh ditunda. Berapa lama ditunda? Terserah kapan cuaca sudah di saat suhu panas itu sudah mulai turun. Misalnya setengah satu, ditunda misalnya 1,5 jam sholatnya. Karena jika setengah dua itu sudah suhu cuaca sudah turun panasnya, atau misalnya jam 2, ini kan pengakhiran waktu pelaksanaan sholat zuhur, maka hal itu tidak mengapa ikhwah. Rasulullah yang menyuruh, abridu bis shalah, laksanakan sholat di saat suhu cuaca itu sudah turun. Itu ikhwah, azallahu wa iyyakum. Apakah ada suhu-suhu tertentu? Tidak ada penyebutan di sini, ikhwah. Mungkin sebahagian kita mengatakan bahwasanya ini untuk negeri-negeri yang ada musim panasnya, yang apabila panasnya itu bisa sampai 45 derajat misalnya. Apalagi suhu yang sama di Indonesia dengan misalnya 40 derajat dengan Saudi Arabia dengan Indonesia itu berbeda yang kita rasakan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ya tergantung dengan kondisi setempat. Apakah untuk waktu Indonesia sholat di waktu zuhur itu ada pas panas-panasnya? Ya ikhwah, kalau untuk Indonesia saya kira Allahu alam bisawab, saya belum tahu kalau panasnya itu sangat panas sehingga menyulitkan kita untuk sholat. Demikian ikhwah, Allahu alam bisawab. Dari hadis ini ikhwah, sedikit kita bicara tentang fikih hadis ini. Di sini kan berarti ikhwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita kalau pas musim panas, di saat masuk waktu zuhur itu cuaca sangat panas, boleh, ya, kita dianjurkan loh, ini bukan boleh, ya, karena Rasulullah abridu itu artinya laksanakan sholat di masa di suhu cuaca sudah mulai dingin. Demikian. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Tapi tentunya perintah ini bukanlah sampai pada peringkat wajib. Jadi ikhwah, dalam masalah ini disunahkan untuk menunda pelaksanaan waktu sholat zuhur apabila cuaca pada waktu itu sangat panas. Demikian ikhwah. Kemudian dari hadis ini juga bisa kita ambil faedah bahwasanya hikmahnya bahwa kita ketika sholat itu suasana hati lebih nyaman, suasana lingkungan nyaman, itu akan lebih membuat kita nyaman sholat. Dengan demikian kita bisa lebih khusyuk ketika melaksanakan sholat. Itu ikhwah. Jadi di sini merupakan anjuran, ya, carilah tempat yang bisa membuat kita nyaman, sholatnya nyaman, membuat hati nyaman. Maka itu lebih baik ketimbang kita sholat di saat waktu yang sangat tidak nyaman ataupun tidak tenang, termasuk masalah cuaca, ya. Kalau kita merasa bahwasanya ini cuaca sangat panas, ya, jadi kalau kita sholat tuh kekeringatan, kemudian mungkin begini, apalagi sudah panas, AC mati, kemudian kipas angin mati misalnya, maka ikhwah, jangan paksakan diri kita sholat sehingga ya kita gak nyaman, yang mengakibatkan kita sholat tuh cepat. Demikian ikhwah, ketika kita sholat kemudian karena ketidaknyamanan itu membuat kita ingin menyegerakan untuk menyelesaikan sholat. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dikarenakan ketidaknyamanan tersebut, dikarenakan suhu. Demikian. Ikhwah, misalnya begini. Ini yang bisa kita rasakan, ya. Misalnya tempat tersebut ada AC-nya. Ya, ada AC-nya. Siang hari misalnya, kita sholat. Tiba-tiba AC-nya mati. Atau tiba-tiba kipas angin mati. Kan terasa kita.
Maka semua orang yang berada di sana ya berharap supaya sholat disegerakan agar segera selesai. Kenapa? Karena sudah nggak nyaman. Perhatian sudah pada ke keringat atau panasan dan seterusnya. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Maka memilih tempat yang nyaman kita sholat, kemudian hati juga nyaman, itu akan lebih baik dikarenakan konsentrasi kita bisa lebih fokus dalam melaksanakan sholat. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, la sholata bidafi akhbathain. Tidak ada sholat di saat menahan dua buang air kecil dan buang air besar. Kenapa? Membuat hati nggak nyaman. Demikian ikhwah. Semakin dahsyat dua hal ini mau keluar, mendesak, maka membuat kita semakin tak nyaman. Misalnya kita sesak buang air besar. Ketika dia sudah sangat sesak, ikhwah, walaupun cuaca dingin, itu kita bisa berkeringat. Makanya tidak ada lagi kita fokus. Itu ikhwah. Makanya la sholata bidafil akhbathain, kata Rasulullah. Tidak ada sholat bagi orang yang sedang menahan dua hal, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Demikian juga Rasulullah pernah mengatakan, la sholata bihadratit ta'am. Tidak ada sholat dengan sudah terhidangnya makanan. Kenapa ikhwah? Karena itu membuat hati nggak nyaman. Kalau kita paksakan kita sholat, makanan sudah terhidang, apalagi perut sedang lapar. Makanan sudah terhidang, apalagi makanan yang dihidangkan itu makanan yang favorit. Kalau kita paksakan kita dahulu sholat, udahlah walaupun sudah terhidang, udahlah kita sholat dulu. Maka hati kita terpaut dengan hidangan tersebut. Makanya Rasulullah katakan, la sholatah bihadr ta'am. Tidak ada sholat dengan terhidangnya makanan. Demikian ikhwah. Jadi di dalam Islam, masya Allah, hikmah dari hadis ini bahwasanya upayakanlah ketika kita mau sholat itu dalam hati yang sangat nyaman dan suasana yang nyaman. Rasulullah pernah sholat. Kemudian ketika sholat ternyata di hadapan beliau ada gorden yang di situ banyak profil-profilnya. Dan itu mengganggu beliau, mengganggu kenyamanan hati beliau. Setelah sholat beliau tanggalkan gorden ini. Dan beliau katakan pada Aisyah, sungguhnya gorden ini tadi al-hadhu. Al-hadhu artinya mengganggu dia ketika sholat. Jadi segala sesuatu yang bisa mengganggu kenyamanan kita sholat, kalau bisa ketika kita melakukan itu, ini semua disingkirkan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, Rasulullah SAW pernah berkata bahwasanya di saat aku mau sholat dan aku niatnya ingin membaca surat yang panjang, ternyata aku dengar ada di belakang anak yang sedang menangis. Di belakang ada anak yang sedang menangis. Dan aku terfikir tentang ibunya, pasti ibunya nggak nyaman. Maka aku ringankan sholatku. Supaya apa? Supaya si ibu bisa mengurusi anaknya, cepat selesai sholatnya dan bisa mengurusi anaknya. Itu ikhwah kenyamanan dalam sholat. Makanya dalam masalah ini ikhwah azallahu wa iyyakum, ketika kita mau sholat, perlulah kita itu mencari tempat yang nyaman. Artinya gimana caranya agar kita bisa fokus sholat. Ikhwah dengan kondisi kita sekarang, tempatnya nyaman, dingin, kemudian tidak ada gangguan, begitupun kita kan masih sulit untuk khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada gangguan, apalagi dengan anak-anak yang ribut, bising, la haula wala quwata illa billah. Ya, ini tentunya akan mengganggu kenyamanan, ya, mengganggu konsentrasi orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari hadis ini kita bisa ambil faedah, diantaranya upayakanlah ketika kita mau sholat supaya lingkungan kita, hati kita dalam keadaan nyaman. Kalau dia terkait dengan masalah cuaca, ya carilah mungkin kita sebelum sholat hidupkan kipas angin dahulu. Ya kita kan tahu, ikhwah azallahu wa iyyakum. Jadi kalau masya Allah, kalau di Indonesia, masya Allah sekarang itu para BKM masjid menyediakan AC untuk jamaahnya ketika sholat untuk kenyamanan itu, masya Allah ya, luar biasa itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala untuk mereka. Fasilitas kenyamanan untuk orang yang sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah.
apalagi para donatur yang memang memberikan AC seperti ini, niatnya untuk kenyamanan orang yang sholat, itu luar biasa, ikhwan. Ya, itu luar biasa. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala alirkan pahalanya sampai dia meninggal nanti, karena itu termasuk sedekah jariyah dan bermanfaat untuk orang-orang yang sedang sholat di masjid, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sehingga ketika dia sholat dia bisa nyaman. Ya walaupun masalahnya khusyuk atau enggak khusyuk, ikhwah, insyaallah lebih nyaman lah, lebih tenang dia sholat ketimbang di tempat yang panas. Demikian, ikhwah. Jadi boleh kita misalnya mau sholat nih, kita mau sholat, aduh ini masjid ini nggak ada AC-nya, kita cari yang AC gitu. Boleh kok, silahkan. Untuk kenyamanan kita sholat, ya, untuk kenyamanan kita sholat. Tapi ingat, apabila masalahnya sebenarnya tidak panas, kita sholat di situ bisa mendapatkan sholat berjamaah. Tapi karena kita cari-cari masjid yang punya AC, akhirnya kita nggak sholat berjamaah. Tentunya yang pertama tuh lebih aula, lebih utama, ikhwah. Karena sebenarnya cuacanya masih tertahankan. Demikian, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, tapi kalau memang ya ini juga tergantung ke orangnya, ikhwah. Misalnya kalau orang Saudi Arabia yang memang hari-hari mereka pakai AC, ya ketika mereka sholat di masjid yang tak ber-AC, mungkin udah kepanasan. Kalau dengan kipas angin saja mungkin mereka sudah nggak nyaman. Demikian, ikhwah. Tapi kita orang Indonesia, jangankan AC, hari-harinya pakai kipas angin misalnya, ya tempat-tempat biasa pun kita membuat kita nyaman. Tapi jadi intinya, ikhwah, balil insani ala nafsihi basirah, sungguhnya manusia itu lebih tahu terhadap dirinya. Maka silahkan, ikhwah, bagi kita yang ingin kenyamanan sholat, boleh kita mencari tempat-tempat yang dingin misalnya karena ada AC. Demikian, ikhwah. Tapi ingat, jangan sampai untuk cuaca Indonesia ini dalam keadaan pencarian itu akhirnya kita meninggalkan yang akhirnya terluput sholat berjamaahnya. Janganlah sampai seperti itu, ya. Demikian, Allahu alam bissawab. Jadi, ikhwah, hukumnya itu hukum abridu bis shalah, ya. Tundalah sholat hingga cuaca lebih dingin, ya. Ini terkait dengan masalah kenyamanan tadi itu, ya. Kemudian, ikhwah azallahu wa iyyakum, apakah sholat yang dimaksud abridu bis shalah ini, sholat yang dimaksud sholat berjamaahkah atau sholat sendirian? Apakah sholat berjamaahkah atau sholat sendirian? Ikhwah, kalau yang berjamaah tentunya yang di masjid. Terus kalau bagi ibu-ibu yang di rumah gimana? Di mana mereka merasa, aduh ini terlalu panas cuacanya. Boleh nggak bagi mereka yang sholat di rumah, bagi ibu-ibu yang sholat di rumah, menunggu sejenak cuaca dingin? Boleh, ikhwah. Karena hadis ini abridu bis shalah itu hukumnya zahirnya itu mencakup yang sholat berjamaah maupun sholat sendirian di rumah. Allahu a'lam bissawab. Demikian, ikhwah azallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, ikhwah, ya, dalam masalah ini intinya bahwasanya kita berupayalah ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita hilangkan semua ketidaknyamanan, kita upayakan sholat kita nyaman. Kita putuskan semua urusan-urusan dunia kita supaya kita sholatnya bisa konsentrasi pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan bagaimana syariat Islam itu sangat cocok dengan tabiat manusia dan sangat memberi kemudahan bagi pemeluknya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kami tidak jadikan agama itu menyusahkan kalian. Kami tidak jadikan agama itu menyusahkan kalian. Dan banyak hadis-hadis, banyak dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW memberikan kemudahan bagi pemeluknya. Seperti pada dasarnya, wa ma ja'alakum fid dini min haraj. Allah tak jadikan agama ini menyusahkan kalian. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Demikian, ikhwah azallahu yakum. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli wudu. Seandainya tidak menyusahkan umatku, tidak menyulitkan umatku, niscaya akan aku perintahkan, akan aku wajibkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Tapi karena itu menyusahkan, beliau nggak jadi wajibkan. Ketika ada seorang sahabat mendengar Rasulullah bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kaum muslimin untuk haji. Salah seorang sahabat bertanya, "Aqul ya amin ya Rasulullah?" Apakah wajib itu setiap tahun ya Rasulullah?
Rasulullah terdiam. Tak lama kemudian beliau menjawab, ya, seandainya aku katakan setiap tahun kalian wajib haji, niscaya kalian tidak akan sanggup. Ya, niscaya kalian tidak akan sanggup. Rasulullah mikirnya itu, ya. Jadi azizun fi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Telah datang dari utusan Allah dari kalangan kalian, azizun alaihi fi ma'anit anittum. Yang dia merasa berat, sesuatu yang menyusahkan kalian itu akan terasa berat juga bagi diri beliau. Beliau enggak suka menyusahkan umatnya. Demikian ikhwah. Ingat juga kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tarawih. Di hari keempat, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hadir? Hari pertama beliau hadir mengimami salat tarawih, para sahabat berdatangan. Hari kedua lebih membludak, hari ketiga lebih membludak, hari keempat beliau nggak hadir. Di waktu paginya sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda nggak hadir? Nggak keluar rumah untuk mengimami sholat tarawih? Rasulullah dengan sangat utusan Allah, sangat cinta sayang dengan kaum muslimin, dengan umatnya. Apa kata beliau? Khasyitu ayyufrada antufrada alaikum. Aku khawatir nanti sholat tarawih ini menjadi wajib atas kalian. Itu ikhwah. Jadi bukan dikarenakan semangat, effort, enggak. Tapi mikirkan, ini umatku ini bisa, kalau diwajibkan, ini saya khawatir ini akan menyusahkan umat beliau. Itu yang dipikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azizun alaihi ma'anittum wa bil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap orang-orang mukmin itu beliau pengasih dan penyayang. Masya Allah, sangat sayang dengan umatnya. Sampai nanti di hari kiamat juga seperti itu, ikhwah. Ketika Rasulullah mengatakan ana faratukum minal haud, aku adalah orang yang pertama yang sampai ke haud, ke telaga. Beliau kan katakan ketika melihat umatnya, halumma, ayo umatku, ayo kemari semua. Kemari semua. Itu ikhwah, tanpa terkecuali. Hingga akhirnya ada orang-orang yang enggak mau dibolehkan untuk datang ke telaga Rasulullah. Rasulullah katakan, ini kenapa orang ini? Ini umatku, kenapa dia enggak dibolehkan? Barulah disebutkan alasannya. Lantas beliau katakan suhqan liman baddala. Kalau begitu menjauhlah orang-orang yang sudah merubah-rubah agamaku. Demikian ikhwan. Namun intinya Masya Allah, intinya beliau sangat memikirkan umatnya, sangat sayang kepada umatnya, dan beliau itu tidak ingin agama ini menyusahkan umatnya. Demikian ikhwah. Jadi pada dasarnya syariat Islam itu syariat yang sangat penyayang, sayang dengan umatnya. Oh iya, tapi Ustadz ada juga sih yang merasakan sholat itu berat. Itu dikarenakan kemalasannya. Ikhwah, para pemirsa dimanapun Anda berada, tidak ada satupun syariat Islam yang tidak bisa dilakukan oleh umat manusia. Nggak ada. Dan syariat Islam adalah syariat yang paling mudah dibandingkan agama-agama sebelumnya. Islam. Itu ikhwah azallahu wa iyyakum. Ya. Jadi itulah prinsip kaidah dasar syariat Islam, tidak untuk menyusahkan. Seperti ini contohnya ikhwah. Seperti ini contohnya, abridu bis shalah fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Dinginkanlah, tunggulah waktu dingin ketika kalian melaksanakan salat, karena sesungguhnya panasnya, cuaca panas itu merupakan lidahnya neraka jahanam. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Dan dari hadis ini juga fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam, sesungguhnya panasnya neraka, cuaca panas itu merupakan lidahnya hembusan dari neraka jahanam. Berarti ini juga menunjukkan bahwasanya neraka itu sudah ada sekarang ini, Bang. Demikian ikhwah. Berarti neraka itu sudah ada sekarang. Kalau neraka itu nggak ada, siapa yang bernafas ini jadinya? Jahanam yang mana jadinya? Karena cuaca panas, cuaca dingin sudah kita rasakan sekarang. Ya. Jadi sekali lagi bagi orang-orang yang mengatakan neraka itu tidak ada, belum ada, nanti neraka itu adanya. Karena apa? Dengan alasan karena belum digunakan.
Ikhwa'azillahu iyyakum, mau digunakan mau nggak digunakan, yang jelas itu urusan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwasanya banyak sekali ayat-ayat dan dalil-dalil yang menyatakan neraka itu dan surga itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ada sekarang ini, seperti yang sudah pernah kita bahas di kajian-kajian yang lalu. Ikhwa'azillahu iyyakum, ya. Dan di sini juga Rasulullah SAW memberikan sebab ketika beliau katakan abridu bis shalah. Abridu bis shalah, tunggulah cuaca dingin ketika kalian melaksanakan sholat. Tentu para sahabat sebenarnya akan bertanya-tanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa nggak langsung aja? Ya panas-panas kita lakukan. Demikian. Rasulullah menyebutkan sebabnya. Apa sebabnya? Fa inna syiddatal harri min fahi jahannam. Sesungguhnya cuaca yang panas itu merupakan nafasnya ataupun lidahnya dari hembusan dari neraka jahanam. Dengan demikian para sahabat, oh itu toh sebabnya. Nah, demikian ikhwah, itu toh sebabnya. Dan banyak hal-hal seperti ini ikhwah, ya, banyak seperti ini. Rasulullah menyebutkan sebab. Contohnya ikhwah seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi syirabi ahadikum falyaghmisu summan za'ful malyanza'u fa inna fi ihda janahi adda wa fil ukhra syifa." Apabila ada lalat masuk ke dalam minuman kalian, maka celupkan dan buang. Kenapa? Tentu kita yang mendengar kalau sampai di sinilah hadisnya nggak diberitahu sebabnya. Masa sih lalat masuk minum dicelup kemudian dibuang? Yang namanya lalat itu serangga kotor dan dia itu selalu menyukai tempat-tempat yang kotor. Masa sih sudah masuk ke minuman kita celup? Rasulullah sebutkan sebabnya. Fa inna fi ihda janahi adda wa fil ukhra syifa. Karena di salah satu sayapnya itu ada racun, di satunya lagi itu ada penawarnya. Jadi kalaupun lalat itu banyak membawa kuman, ya, maka dengan mencelup sayapnya, mencelup kedua-dua sayapnya itu bisa menawarkan semua kuman-kuman yang dibawanya. Artinya minuman tersebut kembali higienis, ya, kembali bersih dari bakteri-bakteri yang dibawa si lalat tersebut. Demikian ikhwah. Walaupun memang ada juga Rasulullah tidak menyebutkan. Seperti misalnya idza walagal kalbu fi inai ahadikum falyaghsilu sab'a marrat ulahunna biturab. Apabila ada anjing yang menjilat bejana tempat minum kalian atau bejana kalian, maka bersihkanlah dia, cucilah dia 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kalau ada yang bertanya kenapa 7 kali, kalau 5 kali memang kenapa, kalau 1 kali sudah bersih memang kenapa rupanya. Makanya para ulama mengatakan yang kalimat 7, kata 7 itu merupakan tauqifi, tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa ditawar. Demikian ikhwah, 7 itu yang tauqifi, itu diantaranya. Kenapa kok 7 nggak disebutkan kenapa 7? Demikian ikhwah. Ya, kenapa dengan tanah? Bagaimana dengan disinfektan misalnya? Bisa nggak digantikan dengan tanah? Tidak bisa, karena itu merupakan tauqifi. Demikian ikhwah. Itulah beberapa hal terkait dengan hadis ini yang menunjukkan bagaimana syariat itu sangat menjaga umat manusia. Jadi kalau ada orang yang memang taat kepada Allah dengan melaksanakan syariat-syariat ini semua, sesungguhnya dia sedang menyayangi dirinya sendiri sebenarnya, ya. Dia sedang menjaga dirinya sendiri. Karena tidak ada satupun perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia kecuali perintah itu pasti bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Apabila Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, ketahuilah bahwasanya setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala jika dilanggar pasti akan memudaratkan. Pasti akan membahayakan si pelakunya, baik pribadinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Demikian ikhwah. Jadi sesuatu nggak ada Allah, nggak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu yang bermanfaat, dan nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyuruh sesuatu yang bermudarat, membahayakan manusia. Nggak mungkin. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Termasuklah hadis ini, ya. Jadi kalau kita renungkan hadis ini, masya Allah, syariat kita itu luar biasa ikhwah, ya. Luar biasa. Kita saja yang sering nggak sadar dengan syariat kita ini, merasa berat, ya, sulit khusyuk. Sebenarnya kitanya yang kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita yang kurang bersyukur
yang kita lihat hanya beratnya, tapi kita nggak mengerti, bahkan mungkin nggak mau tahu dengan apa hikmah di balik itu. Sebagaimana ikhwah, ketika seorang manusia mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, itu pasti ada hikmahnya. Tapi kita selalu menyangka bahwasanya kalau kita mendapatkan azab, mendapatkan ujian dari Allah, berarti Allah Subhanahu wa taala sedang membenci kita. Belum tentu ikhwah. Memang itulah sifat manusia. Fa ammal insanu idza mabtalahu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman. Adapun manusia ini kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezekinya, dia katakan, sungguh Allah telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fa yaqul rabbi ahanan. Adapun kalau seandainya Allah sempitkan rezekinya, dia katakan, sungguh Tuhanku telah menghinakanku. Belum tentu ikhwah, belum tentu. Belum tentu Allah mudahkan rezeki seorang lantas itu merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyempitkan rezeki seseorang itu menandakan bahwasanya Allah itu benci. Ya kalau seperti itulah ukuran sayang dan bencinya Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah sayang dong dengan si Qarun. Berarti Allah sayang dong dengan Firaun. Demikian ikhwah. Berarti Allah benci dong kepada Bilal. Ya sahabat-sahabat yang miskin kan banyak ikhwah waktu itu. Itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini ikhwah azallahu wa iyyakum, hikmah syariat Islam itu yang sangat luar biasa. Ya, semakin kita renungkan, semakin kita kita gali, luar biasa hikmah daripada pensyariatan. Intinya kalau kita renungkan bahwasanya kita harus bersyukur di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat Islam kepada kita. Ya, kita harus bersyukur sebagai tanda sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terlebih lagi Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai model, sebagai sosok figur yang Allah perintahkan agar kita ikuti. Ini juga merupakan satu hal yang luar biasa, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itulah pengaruh neraka tadi terhadap dunia dan penghuninya. Sekarang kita lihat ikhwah, apakah neraka itu abadi ataukah neraka itu suatu hari akan fana, akan berakhir? Apakah demikian? Ikhwah azallahu wa iyyakum. Ya. Kalau kita lihat dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, terlalu banyak yang menyebutkan dalam dalil tersebut yang menyebutkan bahwasanya neraka itu kekal. Ya, seperti surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf ayat 39 Allah mengatakan, ulaika ashabul nar, ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penduduk neraka, penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kalau penduduk neraka itu ada yang kekal dalam neraka, terus nerakanya gimana? Itu kan juga menunjukkan kekalnya ada penduduk-penduduk neraka dalam neraka, itu menunjukkan nerakanya berarti juga kekal. Ikhwah, ya. Bagaimana mungkin penduduk neraka kekal tapi nerakanya fana, berakhir? Terus ketika nerakanya berakhir, penduduk nerakanya itu kemana larinya? Nah, demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, nanti kita lihat pembahasan khusus bahwasanya penghuni neraka itu ada yang kekal dalam neraka, akan kita sebutkan. Intinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, an-naru khalidatun la tufni wa la tabid. Bahwasanya neraka itu kekal, tidak akan pernah fana, tidak akan pernah berakhir. Atau mungkin ada yang mengatakan dengan dalil fana, berakhirnya neraka, kullu man 'alaiha fan, semuanya akan berakhir. Ikhwah, kalimat ini kullu man 'alaiha fan, segalanya akan berakhir. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang tersisa itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia dan maha agung. Jadi termasuklah neraka, termasuklah surga. Ikhwah azallahu wa iyyakum, secara umum memang inilah dalilnya. Tapi kita harus sandingkan dalil ini dengan dalil-dalil yang lain. Ya. Seperti misalnya ada makhluk-makhluk Allah itu kekal, surga dan neraka contohnya. Mana lagi ikhwah? Ruh. Ya.
Manusia pada saat itu ketika dia sudah masuk ke, sudah dibangkitkan dari kuburan mereka nanti di saat setelah ditiupkannya sangkakala kedua, maka setelah itu mereka kekal, tidak ada kematian. Dan kematian pun telah disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala antara surga dan neraka. Sebagaimana dalam sebuah hadis, utiyal maut kakabshin, kematian itu akan didatangkan dalam bentuk kambing yang tempatnya itu di antara surga dan neraka. Lantas disembelihlah kematian itu dan dikatakan kepada penduduk surga, ya, khulud la mauta fiha, kekallah kalian dalam surga, tidak ada kematian dalamnya. Demikian juga diucapkan kepada penduduk neraka. Demikian ikhwah rahimallahu. Berarti setelah itu manusia itu kekal, ya, tidak akan lagi pernah mengalami kematian. Tidak akan pernah lagi mengalami kematian. Makanya penduduk neraka itu berkata ketika mereka berkata, Rabbana amattana tsnataini wa ahyaitana tsnatain. Ya Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Kehidupan pertama yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada kita di saat kita berada dalam rahim ibu kita. Tiupan yang kedua yaitu ketika dibangkitkan dari padang mahsyar. Setelah itu tidak ada lagi kematian, dan setelah itu tidak lagi ada kehidupan. Demikian. Tidak ada lagi, karena itu merupakan akhir. Kehidupan itu yang terakhir, kehidupan akhirat. Tidak ada lagi kehidupan yang ketiga. Sebagaimana tidak ada lagi kematian yang ketiga. Tidak ada lagi mati setelah itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kama qala At-Tahawi fi aqidatih, sebagaimana disebutkan Imam At-Tahawi dalam kitab akidahnya, wal jannatu wan naru makhluqatan, bahwasanya surga dan neraka itu 2 makhluk ciptaan Allah, la tafniyani wa la tabidan, yang tidak akan pernah berakhir, yang tidak pernah fana. Wa naqala Ibnu Hazmin ittifaq ahlil ummati ala dzalik, dan Ibnu Hazm menukil bahwasanya neraka dan surga itu kekal sudah menjadi kesepakatan para ulama. Faqad jaa fi kitabi Al-Milal wan Nihal, sebagaimana disebutkan dalam kitab beliau, kitab Milal wan Nihal. Qauluhu, beliau mengatakan ittafaqat firaqul ummati kulluha ala alla fana'a lil jannati wala na'imiha wala lin nari wala li'adzabiha, bahwasanya semua kelompok di umat ini sepakat bahwasanya surga itu kekal dan penduduknya juga demikian. Demikian juga neraka dan penduduknya juga kekal. Illa Jahm bin Safwan, kecuali Jahm bin Safwan. Ya, Jahm bin Safwan ini, ya, dia tidak meyakini bahwasanya neraka dan surga itu kekal. Wa jaa fi kitabihi Maratibul Ijma', dan disebutkan juga dalam kitab beliau, maksudnya Ibnu Hazm, kitab Maratibul Ijma', dan wa qauluhu, di mana beliau mengatakan annan nar haqqun, bahwasanya neraka itu benar, wa annaha daru adzab la tufni, dan neraka itu merupakan tempat pengazaban, la tufni, tidak akan pernah berakhir, wala yufni ahluha wala nihayata, dan penduduknya juga tidak pernah berakhir dan tidak pernah ada ujungnya. Artinya tidak mati dan tidak akan pernah berakhir. Artinya kekal selamanya. Wan nususud dallatu ala khuludin nari katsiratun jiddan. Adapun nas-nas dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah SAW itu terlalu banyak yang menyebutkan bahwasanya neraka itu kekal. Wa sayati dzikru katsir minha fi tadha'ifil bahth, dan akan disebutkan banyak dalil-dalil berikutnya, ya, dalam pembahasan, dalam berbagai macam pembahasan. Wa hasbuka annallaha sammaha darul khuldi, cukuplah untukmu Allah telah menamakan neraka itu darul khuldi, yaitu kampung keabadian. Kampung keabadian. Hadza madhabu ahli sunnati wal jamaati anna an-nar khalidatun la tabid. Ini merupakan mazhab ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya neraka itu kekal, tidak akan pernah musnah,
tidak pernah berakhir. Wa ahluha fiha khalidun, dan penghuni di dalamnya juga kekal selamanya. Wa la yakhruj minha illa usatul muwahhidin, dan tidak ada yang keluar dari api neraka itu kecuali orang-orang muwahhid yang durhaka. Artinya orang-orang yang muslim yang mentauhidkan Allah tapi melakukan kedurhakaan. Dia muwahhid, ya. Dia tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia melakukan dosa. Mereka-mereka ini nanti di hari akhirat apabila tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya, ya, mereka akan dicuci dulu dalam neraka. Mereka akan disiksa dulu dalam neraka. Kalau sudah selesai hukumannya, barulah mereka dikeluarkan dari api neraka. Demikian ikhwah. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innallaha la yughfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni, bisa mengampuni orang-orang yang melakukan dosa selain perbuatan syirik, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau ada seorang muwahhid yang tauhidnya benar, Masya Allah, tidak berbuat syirik, mati dia sementara dia banyak melakukan dosa besar, maka di akhirat nanti boleh jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia meninggal belum taubat dengan dosa-dosa besarnya tersebut. Baik, kalau Allah Subhanahu wa taala ampuni dia di akhirat nanti, ya Allah masukkan ke surga. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak ampuni, maka bagaimana? Maka para muwahhid ini dimasukkan dalam api neraka, tapi nggak kekal. Mereka suatu hari nanti akan dikeluarkan dari api neraka. Ini yang nanti akan kita bahas. Mereka akan disebut dengan al-jahannamiyun, yaitu mantan penghuni neraka jahanam. Demikian ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian al-qailuna bi fana'in nar. Apakah ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya neraka itu akan berakhir? Insyaallah kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Demikian ikhwah, azanallahu iyyakum. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Naam. Syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas penyampaian materinya. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Pertanyaan pertama akan kita bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, saya mau bertanya dari hamba Allah di Boyolali. Adakah doanya pendingin neraka? Doa apa yang bisa dibaca agar tidak merasa panas? Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Silakan Ustadz. Jazakumullah khairan. Adakah doanya kalau kita masuk neraka yang dingin, masuk neraka jadi dingin gitu ya? Ikhwah azallahu wa iyyakum, kita doanya jangan masuk neraka dan doa supaya neraka dingin. Demikian. Kalau sudah masuk neraka, imma dia kena panas atau kena dingin. Jadi doanya itu yaitu Allahumma ajirna minan nar, itu doanya. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Itu ikhwah. Jadi jangan masuk neraka. Ya, jangan masuk neraka. Jadi kalau masuk neraka doa ya Allah dinginkan api neraka. Tidak ada. Allahu a'lam bishawab. Setahu saya nggak ada. Dan kita jangan doanya seperti itu. Doanya kita Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah jauhkan kami dari api neraka. Itu doanya. Jadi jangan masuk neraka. Demikian ikhwah. Jangan masuk neraka. Sebagaimana kalau kita berdoa minta surga, Rasulullah katakan kalau kalian minta surga, minta surga yang paling tinggi. Itu surga Firdaus. Jadi jangan minta surga, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga, tidak apa-apa ya Allah walaupun emperannya. Jangan begitu doanya. Dan tidak juga boleh kita berdoa, ya Allah masukkanlah saya dalam surga, di sebelah kanannya ada pohon-pohon korma, sebelah kirinya ada pohon-pohon apel. Itu nggak boleh doa seperti itu, ya. Karena kalau kita sudah masuk surga, semua fasilitas akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita minta surga yang paling tinggi. Kalau neraka, minta pada Allah jangan sampai kita masuk neraka. Kalau bisa bersinggungan juga jangan. Demikian ikhwah. Jadi adakah doa kalau seandainya masuk neraka kita berdoa kepada Allah supaya neraka itu menjadi dingin? Allahu a'lam bishawab. Setahu saya sih Allahu a'lam, sependek pengetahuan saya nggak ada. Karena doa yang ada itu ya Allah jauhkan dari api neraka. Itu dia. Demikian. Jadi Allahu a'lam
Ya janganlah seorang muslim itu berdoa, ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Ya Allah seandainya aku masuk neraka, dinginkan api neraka. La ilaha illallah. Ikhwah, dalam neraka itu kalaupun dia dingin, dingin itu bukan nikmat. Kalaupun dia panas, panas itu juga bukan nikmat. Baik dingin maupun panas itu semuanya siksaan, ya, siksaan. Seperti yang sudah kita bahas bahwasanya neraka itu naungannya itu azab. Anginnya juga azab, airnya juga azab. Demikian. Beda kan dengan yang di dunia. Kita kalau kepanasan ada tanggungan. Apakah di bawah pohon, apakah di bawah kanopi, teras orang, ataukah ada mendung atau awan yang menaungi. Kita bisa menjadi lebih nyaman karena terhindar dari teriknya panas. Neraka tidak, ikhwah. Neraka tidak. Tempat naungannya itu juga panas. Kita kalau kepanasan kemudian angin bertiup sepoi-sepoi, maka dia akan menjadi dingin. Neraka juga punya angin. Angin yang neraka itu azab. Demikian ikhwah. Di neraka juga ada air dingin. Kita kalau kepanasan minum air dingin, masya Allah bisa menghilangkan panas. Neraka itu juga air dingin, tapi azab. Itu ikhwah. Jadi semuanya azab. Oleh karena itu ikhwah azallahu wa iyyakum, Allahu a'lam bissawab. Mintalah kepada Allah jauhkan dari neraka. Ya, jauhkan dari neraka. Adapun doa supaya didinginkan neraka, Allahu a'lam. Setahu saya nggak ada. Allahu a'lam. Nah. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa nih, mana Pak? Dari Pak Eko Bengkulu. Silahkan pertanyaannya Pak. Ini Ustaz, saya mau tanya, apa namanya itu, saya pernah juga dengar ceramah TV Roja, katanya Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah berdoa setelah sholat fardu. Nah, itu sebenarnya di mana Ustaz minta pencerahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi pernah mendengar bahwa Nabi SAW tidak berdoa setelah sholat fardu, Ustaz. Minta penjelasannya, Ustaz. Ikhwa azillahu wa iyyakum, Allahu a'lam bissawab. Kalau yang dimaksud doa mutlak, ya, untuk menetapkan sebuah perbuatan, sebuah ucapan kepada Nabi SAW, maka kita perlu dalil data yang jelas. Karena kita tidak boleh menisbatkan satu pekerjaan kepada Nabi SAW sementara tak berdalil. Rasulullah menyatakan, man taqawwala alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempatnya dalam neraka, kata Rasulullah. Walaupun mungkin tujuan kita baik. Ya, walaupun tujuan kita baik, tapi yang baik itu lantas kita nisbatkan perbuatan itu kepada Rasulullah dengan niat baik padahal Rasul tak pernah melakukannya, maka terancam dengan hadis ini. Ya, terancam dengan hadis ini. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Demikian juga kalau doa yang dimaksud doa mutlak. Doa mutlak itu artinya doa apa saja yang ingin kita panjatkan kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya masing-masing kita kan punya keinginan. Yang satu keinginannya agar disembuhkan dari penyakit, mungkin penyakit yang sedang dideritanya atau penyakit yang sedang diderita oleh orang-orang yang dikasihinya. Yang satu karena ekonominya sempit, dia mohon kepada Allah untuk dilapangkan rezekinya. Yang satu dimudahkan urusannya, dan masing-masing kita punya keinginan masing-masing, ikhwah. Itu namanya doa mutlak. Tapi kalau yang dimaksud adalah doa muqayyad, permohonan muqayyad, doaul mas'alah, ya, muqayyad artinya dengan ucapan tertentu yang isinya doa, maka setelah Rasulullah salam itu kan istighfar 3 kali. Astagfirullah, 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 dan hadisnya jelas. Apa arti istighfar itu? Yaitu, ya Allah, ampunlah dosaku, ampun ya Allah, ampunlah dosaku. Itu kan doa. Ya, itu doa. Demikian ikhwah. Ya, doa itu doa muqayyad. Lafaz tertentu dengan event tertentu, dan ini sahih. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi kalau yang dimaksud Bapak yang bertanya doa
doa muqayyad, maka disunahkan beliau lakukan dan hadisnya sahih. Beliau istighfar setelah sholat 3 kali. Baik. Kemudian bagaimana dengan doa mutlak yang dimaksud? Baik. Apakah benar Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal itu? Ikhwah, untuk yang namanya ibadah, doa itu kan ibadah. Artinya kalau kita katakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berdoa mutlak, ya, berdoa mengangkat tangan misalnya setelah habis sholat, maka kita harus datangkan dalil. Demikian ikhwah, kita harus datangkan dalil karena kita menisbatkan satu perbuatan kepada Rasulullah dan ini sebuah ibadah. Demikian ikhwah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ingat bahwasanya doa mutlak itu tidak terkait dengan event, tidak terkait dengan waktu. Artinya Anda bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kapan saja dan di mana saja selama tidak ada larangan di tempat tertentu. Misalnya berdoa misalnya dari WC itu nggak boleh, ikhwah. Ketika kita masuk WC itu kan juga ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu kan doa, tapi itu doa muqayyad. Jadi untuk doa mutlak sebenarnya kita kapan saja di mana saja boleh berdoa. Dan untuk menentukan Rasulullah berdoa dalam waktu seperti ini misalnya karena makbul, itu juga harus berdalil. Seperti Rasulullah berdoa di saat turun hujan misalnya, ya kan, doa itu makbul. Oke, maka kita simpulkan disunahkan untuk berdoa di saat turun hujan. Atau di antara adzan dan iqamat misalnya, oke, silahkan kita katakan Rasulullah itu berdoa setelah di antara adzan dan iqamat. Kenapa? Karena itu merupakan tempat yang makbul. Nah, sekarang tinggal adakah Rasulullah berdoa setelah habis sholat, doa yang mutlak tadi itu dan dinyatakan tempat yang makbul? Kita perlu dalil. Baik, kalau nggak ada dalilnya, boleh nggak kita berdoa setelah selesai sholat? Ikhwah, kembali kepada yang pertama tadi, yaitu doa mutlak itu kapan saja, di mana saja boleh. Boleh nggak saya lagi naik sepeda motor, ya Allah selamatkanlah saya sampai ke tempat, ya Allah mudahkan urusan saya. Boleh nggak? Ya boleh, silakan. Para salafus saleh dahulu putus talinya langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Putus tali sepatunya, putus tali sandalnya langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan. Jadi kalau Anda mau berdoa setelah sholat doa mutlak, silahkan, tidak apa-apa. Boleh, tapi ingat, jangan yakini bahwasanya Rasulullah itu berdoa setiap kali selesai sholat. Sholat fardu misalnya, itu perlu dalil, ikhwah. Ya beda ya. Ingat, ini harus dibedakan, ikhwah. Doa mutlak itu kapan saja, di mana saja bisa. Kalau kita mengkaitkan doa mutlak itu dengan sesuatu, maka perlu dalil. Seperti doa ketika turun, doa antara adzan dan iqamat karena ini makbul. Silakan. Jadi kalau untuk mengkaitkan sesuatu, Rasulullah berdoa setelah sholat fardu, maka perlu dalil. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, perlu dalil. Jadi kalau nggak ada dalil, apakah kita berarti terlarang berdoa habis sholat fardu? Enggak. Kenapa? Karena sholat fardu itu, doa mutlak itu tidak dibatasi pelaksanaannya, termasuk dibolehkan setelah sholat fardu. Demikian ikhwah. Ya, jadi mohon bisa difahami antara pengkaitan sesuatu dengan amalan suatu ibadah yang sifatnya mutlak. Kapan saja boleh. Seperti misalnya Rasulullah pernah mengatakan dalam Sahih Bukhari di akhir kitabnya, ya, kalimatani khafifatani fil lisani saqilatani fil mizani habibatan lirrahman. 2 kalimat yang mudah diucapkan, berat di timbangan, kemudian disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ini nggak disebutkan kapannya. Artinya Anda silahkan sebutkan kapan saja. Nggak disebutkan kapannya. Di mananya silahkan Anda sebutkan kapan saja. Ketika Anda sedang tawaf silahkan, ketika Anda sedang sa'i silahkan, ketika Anda sedang naik sepeda motor silahkan, ketika Anda sedang nyetir silahkan, selama tempat tersebut tidak terlarang. Tapi ketika dikaitkan, Rasulullah menyebutkan tempat ucapan ini di saat dia misalnya naik kendaraan.
Maka ini perlu dalil. Ada nggak yang seperti itu? Penyebutan lafaz ini pada saat Rasulullah naik kendaraan. Demikian ikhwah. Kalau nggak ada, kita tidak boleh mengkaitkannya. Makanya para ulama menyebutkan ada 6 hal yang terkait dengan ibadah, jumlah. Kalau ibadah tersebut terkait dengan jumlah, silahkan Anda kaitkan dengan jumlah. Tapi kalau tidak ada kaitan dengan jumlah, maka jangan kaitkan dengan jumlah. Apalagi misalnya kaifiat. Kalau ada kaifiatnya, silahkan kaitkan dengan kaifiat. Kalau ternyata Rasulullah tidak sebutkan kaifiatnya, maka jangan kaitkan dengan kaifiat. Kemudian apalagi waktu. Kalau ada kaitan dengan waktu atau kaitannya dengan tempat, kaitan dengan jenis, kaitannya dengan apalagi dengan jenis, ada 6 ikhwah, ya, maka kaitkan. Kalau tidak, maka mutlakkan dia. Demikian ikhwah. Jadi semua itu 6 hal ini terkait dengan dalil. Kalau nggak ada kaitan, maka laksanakan tanpa ada kaitan apapun. Demikian ikhwah, rahimunallahu wa iyyakum. Ya, semoga bisa difahami ya antara dikatakan bid'ah dan dikatakan tidak bid'ah. Demikian ikhwah. Semoga bisa difahami. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita taufik dan hidayahnya, tetap istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.